warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Listionningsih, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi yang meliputi ada pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Berikutnya, saya akan melakukan pra-observasi dengan teman saya. Silakan menyimak. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya ya. Saya minta waktunya sebentar. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi. Ada 3 tahapan nanti ya. Pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Nah, untuk kali ini saya minta waktunya untuk kita saling ngobrol-ngobrol terkait dengan pra-observasi kelas. Bu Winda mengajar kimia ya? Iya. Oke. Pelaksanaan observasinya insya Allah akan dilaksanakan besok Selasa tanggal 23 Mei 2023. Oke. Kira-kira Bu Winda nanti mau memberi materi apa nanti? Untuk materinya ini materi terakhir di kelas 11 Ya. PAT itu adalah bab koloid. Oh gitu, oke. Dari tentunya kan untuk persiapan observasi sudah ada ya, untuk perencanaannya apa saja. Sudah. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran dari yang akan Bu Winda laksanakan besok itu seperti apa? Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menjelaskan perbedaan antara larutan, koloid dan suspensi. Terus kemudian peserta didik dapat mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi nanti tentang koloid ya. Iya. Oke. Kira-kira nih Bu Winda nih dari tujuannya tadi, area pengembangan apa yang sepertinya yang diinginkan oleh Bu Winda kepada anak-anak nanti? Jadi nanti mengimplementasikan proses pembelajaran dengan model discovery learning. Ya. Nah, terus kemudian tentang implementasi kompetensi sosial emosional pada manajemen diri, karena nanti kan sistemnya berdiskusi, jadi menumbuhkan kesadaran siswa, kemudian empati antar siswa, keterampilan berrelasi antara siswa ketika diskusi. Selain itu juga saling menghargai ya. gitu, karena kan diskusi pendapatnya kan berbeda-beda. Iya. Jadi mereka bisa saling komunikasi, bertukar pendapat seperti itu. Oke. Tujuan pembelajaran yang sangat bagus dan area pengembangan yang juga sangat bagus, luar biasa Bu Winda. Oke, kira-kira strateginya seperti apa ini yang mau disiapkan? Untuk strateginya yang pertama yang paling penting ya skenario pembelajarannya. Jadi saya menyiapkan skenario pembelajarannya atau rencana pembelajaran dengan model yang saya rencanakan tadi. Terus untuk penunjangnya saya membuat handout materi terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk materi saya memberikan itu terlebih dahulu biar anak punya kesadaran untuk belajar mandiri terlebih dahulu. Oke, gitu. bagus Selain sekali saya itu. memberikan nanti di kelas gitu. Terus selain itu selain handout saya menyiapkan perangkat pembelajaran melalui PowerPoint. Nanti di dalam PowerPoint-nya terdapat video yang memacu untuk mulai belajarnya itu yang tentang larutan, suspensi dan koloid. Selain itu juga saya membuat lembar kerja peserta didik LKPD yang nanti menjadi bahan diskusi ketika di kelas LKPD-nya. Selain itu menyiapkan asesmen berupa asesmen sikap, keterampilan dan pengetahuan. Tapi kalau untuk keterampilan nanti ini nanti dari diskusi dan presentasi. Kalau untuk di laboratorium mungkin di pertemuan yang berikutnya. Oke gitu. Oke, persiapannya sungguh luar biasa ya. Jadi anak sebelum mulai pelajaran sudah dikasih HO dulu, jadi sudah mempelajari. Jadi sudah ada kesiapan ya. Jadi sudah ada kesiapan sudah saat membaca istilah-istilahnya. Iya, oke. Jadi sudah ada gambaran belajar seperti apa gitu. Oke, itu sangat bagus sekali Bu Winda. Kemudian sudah ada video ya. Jadi anak belajarnya tidak hanya dari guru tapi dari video juga gitu. Jadi ada LKPD berarti anak nanti bisa
bertukar pendapat, mengerjakan KPD secara diskusi. Oke, ada asesmen juga. Sangat bagus sekali Bu Winda. Semoga nanti bisa berjalan lancar ya untuk pelaksanaannya dan tujuannya juga tercapai. Amin. Terima kasih Bu Winda untuk wawancaranya hari ini. Semoga bisa berjalan lancar, sehat selalu, dan semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, dipimpin doa dulu, Nabila. Sebelum mulai pelajaran sendiri, baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Hari ini yang nggak masuk siapa saja? Siva, Zia di Semarang. Siva, Oh, bilang. Oke. Minggu depan ya, minggu kemarin kan kita sudah PH materi larutan penyangga. Jadi hari ini kita lanjutkan materi yang terakhir, ya kan? Materi terakhir di semester ini. Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap, dimasukin dulu barang-barang yang tidak perlu kelapin dulu. Kemudian dikeluarkan buku kimianya. Masukin barang-barang yang tidak perlu kelapin dulu. Terus keluarin buku kimia dan alat tulisnya. Ya. Oke, kesepakatan pembelajaran hari ini harus semangat dan ceria dalam belajar. Kemudian seragamnya harus rapi. Udah pada rapi belum? Pada rapi. Dikancing-kancingin dulu tuh. Terus kemudian tepat waktu dan aktu saat pembelajaran. Kemudian tidak boleh tidur dan tidak boleh makan. Itu ya, jangan tidur ya. Oke. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang koloid. Ada yang pernah dengar koloid? Atau dengarnya pernah dengar istilah apa? Koloid? Pernah dengar? Koloid? Apa? Pernah dengar nggak dulu? Koloid? Pernah. Apa? Suatu bentuk campuran. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada gambar mentega, terus kemudian susu, agar-agar, kemudian awan. Itu adalah benda-benda yang merupakan koloid. Jadi sebenarnya koloid itu apa sih? Nah, nanti kita akan belajar koloid yang ini nanti melalui kegiatan diskusi kita akan mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid. Jadi nanti mana saja termasuk koloid, larutan, suspensi itu apa gitu. Kemudian menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifatnya, gitu ya. Ini. Kemudian yang pertama nanti kita akan diskusi mengerjakan LKPD dan kemudian yang terakhir adalah mempresentasikan jawabannya dan tanya jawab dengan teman yang lain. Ini untuk alur pembelajarannya. Nah, Winda ulas sedikit sebelum kita mulai diskusi. Jadi ada yang namanya sistem dispersi. Apa sih sistem dispersi? Sistem dispersi itu dibedakan menjadi mediumnya, medium pendispersi sama zat terdispersi. Jadi kayak misalkan larutan itu ada yang namanya zat terlarut sama zat pelarut. Jadi kalau sistem dispersi, medium pendispersi dan zat terdispersi. Nanti berdasarkan ukuran partikelnya itu dibedakan menjadi 3. Larutan, kalau larutan kan sering kalian dengar ya ada larutan
butuh aquades, susu, kemudian gula, pasir, kemudian laser. Jadi nanti untuk membuktikan bahwa ketiga sistem dispersi tadi memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama pada larutan gula. Di sini air sama pasir dia bisa larut nggak? Nggak bisa menyatu ya. Jadi walaupun udah diaduk pun lama kelamaan pasirnya akan jatuh ke bawah, mendadak ke bawah. Jadi kayak gini, homogen atau heterogen? Suspensi homogen atau heterogen? Heterogen. Ini juga lasernya dia cahayanya diteruskan. Oke. Jadi di sini dari video ini tadi kita bisa simpulkan dulu perbedaannya. Nanti habis ini kalian akan analisis dalam lembar kerjanya. Yang pertama, lampanya Amanda. Kira-kira perbedaan antara larutan, koloid sama suspensi dilihat dari satu sifatnya. Apa? Kira-kira. Larutan gimana? Koloid gimana? Suspensi gimana? Kalau dilihat dari ditembakkan sinar laser tadi, gimana kan? Kalau larutan gimana? Cahayanya diapain? Cahayanya diteruskan. Kalau koloid menghamburkan cahaya. Kalau suspensi diteruskan. Terus kemudian kelompoknya Richard, perbedaannya kalau dilihat dari fasenya, homogen heterogennya, ya larutan homogen atau heterogen? Homogen. Artinya kalau homogen sama bedanya homogen sama heterogen itu apa sih? Homogen itu menyatu jadi satu. Di sini menganalisis sama mengidentifikasi jenis-jenis koloid. Nanti silakan kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Sifat tampilannya. Kita membuat ini kan pertanyaan kan. Jawabannya juga yang Itu yang kedua tuh apa gambar apa? Oh iya, ciri-ciri larutan tuh ada
dimasukkan ke dalam air. Berarti di sini zat terdispersinya siapa? Tepung. Mediumnya air. Berarti kan di sini padat di dalam cair. Berarti jenisnya adalah sosol. Contohnya kan kalau kalian mencampurkan tepung kanji sama air itu akan jadi lem. Pernah bikin lem tapi bukan dari beli, lemnya yang dibuat dari tepung, ya kan? Dia juga merekatkan. Terus kemudian misalkan jenis yang ketiga adalah padat di dalam gas. Contoh nih, kalian bawa pasir, pasirnya melempar ke udara. Apa yang terjadi? Iya, kan berterbangan. Berarti di sini terdispersinya siapa? Pasir. Mediumnya itu dinamakan dengan apa di sini? Aerosol. Jadi contohnya embun, nah itu masuk ke jenis mana? Es krim. Jadi kalau mau identifikasi itu bisa kalian kira-kira, oh es krim itu kira-kira dibuatnya dari apa ya? Campuran apa dan apa ya? Nah berarti kan kalian bisa tahu, oh ini zat dispersinya apa, mediumnya apa? Apakah cair dalam cair? Apakah cair dalam padat? Atau padat dalam cair? Jadi berdasarkan itu. Nah mungkin nanti dari 3 kelompok bisa jadi ada perbedaan, pasti mungkin loh. Tapi nanti pasti yang benar cuma satu. Emosi. Menjawab pertanyaan 4, 5 ya. Terus kemudian kelompoknya Najwa yang 3 yang dari video tadi. Terus yang kelompoknya Amanda dari yang gambar di lembar kerjanya nomor 1 sama 2. Oke, berarti kamu dulu mulainya. Kalian silakan mulai jawab ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kalian di atas kita masih sering menemukan hal yang terlihat pada gambar di atas seperti kuliah di luar dalam air dan langsung dengan air maupun memasukkan hal ke dalam air. Bandingkan yang setuju jika kita melakukan hal tersebut terdapat beberapa perbedaan. Buat tahu masalah dari apa yang telah kalian amati. Yang pertama itu perbedaan antara pembentuk 2 dan 3. Yang kedua bagaimana sifat campurannya. Yang ketiga itu bagaimana sifat keramatannya dan berbahaya. Oke. Terus karena gambar itu ada 3 di atas tadi gambar di atas teruslah perbedaan yang terdapat pada gambar beberapa campuran tersebut berdasarkan konsep campuran yang pernah kalian pelajari. Gambar yang pertama itu tidak terlihat fase mana air mana gula. Gambar kedua kalau secara kasat mata tidak terlihat fase mana air mana susu. Kalau secara makroskopis bisa dilihat turunan tersebut. Gambar 3. Bentar. Kalau secara makroskopis terlihat air sama susunya enggak? Mikroskopis. Makroskopis. Makroskopis kelihatan enggak? Ya. Fasenya, kesannya. Kalau secara mikroskopis? Ya. Oke, next. Nomor 3 terlihat ada 2 fase yaitu air dan pasir. Oke. Kelompokkan campuran tersebut berdasarkan campuran. Nomor 1 itu bersifat homogen, nomor 2 homogen, nomor 3 bersifat heterogen. Ya, jadi kalau dilihat, kita lihat secara langsung, gambar 1 apa? Homogen. Kelompok lain sama? Nomor 1 Nah, yang 2 homogen juga. Yang ketiga heterogen. heterogen. Oke? Adakah pertanyaan dulu?
Debu, bentar pelan-pelan lihat kelompok lain sambil nyocokin. Debu, asap sama maaf kalau itu ininya dia debu sama enggak, yang di atas debu yang 20. Yang debu sama kelompok lain ada tambahan selain debu sama asap? Ada nggak yang selain debu sama asap? Dua. padat cair, Ya, padat di dalam cair. contohnya lem, Ya. tinta, darah lumpur. Lem, Salita. cat, tinta. Tiga. Kelompok lain kan? Nomor 3, padat, padat, batu permata, kaca berwarna hitam. Ya, betul. Semua. Habis itu cair, gas, aerosol, contohnya kabut, awan, Awan udah spray. dia sama hairspray, embun. Awan, embun dan spray. Ya. Cair-cair yang fungsi contohnya susu, santan, es krim. Ada tambahan selain susu santan? Apa? Es krim. Es krim masuk apa? Fungsi padat. Padat. Aerosol. Jadi sebenarnya ya Emulsi cair. es krim itu dia termasuk koloid yang kompleks ya. Jadi dia itu dua antara emulsi cair di dalam cair sama es krim itu kan dia dibentuknya dengan cara ya kayak diaduk ya kan dengan pengadukan yang sangat cepat sehingga kan di situ dia bisa membentuk fase yang stabil. Itu kan karena kemasukan udara juga. Jadi dia juga antara emulsi atau apa tadi? Udara dalam cair. Wih ya, dua. Jadi antara emulsi dan Cair padat, emulsi padat. Keju, garam, jelly, gas cair, buih. Buih sabun, habis itu krim cocok. Habis itu buat gas sama padat itu bisa padat ada batu apung, habis itu marshmallow stones. nggak ada marshmallow ya di sini ya. Berarti apa? Batu apung sama yang lain udah sesuai sama Oke. Terakhir Jadi konsep campuran buatlah kesimpulan tentang jenis-jenis koloid berdasarkan pertanyaannya telah dijawab di atas. ya ini jawabannya. Jadi konsep campuran ada 3 yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Masing-masing memiliki fase dan sifat yang berbeda. Bentar. Kelompok lain ada yang mau nambahin yang nomor 5? Nomor 5 bentar. Sama semua kesimpulannya. Enggak beda. Kalian menyebutkannya larutan, suspensi sama koloid. Ya nomor 5? Aku baca. Ini. Jenis-jenis secara eksis koloid itu terbagi dua. Berdasarkan fase dispersinya itu ada sol, emulsi, buih. Secara umumnya itu aerosol, sol, gel, sama emulsi. Nah, itu jadi menyebutkan jenis koloidnya bukan sistem dispersi tadi. Nanti di benernya oke. Jangan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lembar kerjanya dikumpulin dulu. Lembar kerjanya dikumpulin dulu. Lembar kerjanya dikumpulin dulu. Siapa? Ya, iya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Diah Ayulistioningsi dari SMA Insan Cendekia Al Mustafa, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Di sini saya akan melaksanakan tahapan coaching supervisi, yaitu pasca observasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, yang di sebelah saya Ibu Susi Lestari selaku pengajar praktek dari saya. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Ngapian 01. Yang di sebelah kanan saya Ibu Winda Widyaningrum. Beliau adalah guru kimia yang akan membantu saya untuk pelaksanaan observasi hari ini. Baiklah, saya mulai untuk pasca observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Ayu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi habis ngajar atau habis istirahat? Tadi jam 1-2 mengajar terus istirahat Sebentar ya, sambil menunggu waktu. Iya. Alhamdulillah sekali ini kita bisa bertemu, kita bisa ngobrol-ngobrol ini ya hari ini ya. Belajar saya. Berarti kita saling sharing aja gitu ya. Oke. Kemarin kan saya sudah ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Winda sebelum pelaksanaan observasi kelas, supervisi. Kemudian saya juga hadir saat di kelas pembelajaran Bu Winda ya. Alhamdulillah. Gimana ini perasaannya kemarin setelah pembelajaran? Saya malah merasa sangat senang mendapat observasi dari Bu Ayu, dari calon guru penggerak. Jadi saya bisa mendapatkan ilmunya, bisa termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak di kelas nanti gitu ke depannya. Kalau sudah diobservasi mendapat ilmu bisa memberikan. Iya, kita saling sharing ya. Alhamdulillah kalau saya bisa memberi manfaat untuk Bu Winda. Iya, oke. Nih kita ngobrol-ngobrol aja nih ya. Kira-kira dari obrolan kita nanti nih, setelah percakapan ini nanti, kira-kira apa yang diinginkan oleh Bu Winda setelah kita ngobrol-ngobrol ini nanti? Saya bisa merencanakan, semoga saya bisa merencanakan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa gitu. Membuat anak-anak lebih semangat belajar. Kemarin mungkin udah semangat lebih lagi gitu, tidak takut dengan kimia. Iya, kemarin kan sebenarnya udah tampak sih ya semangatnya anak, keaktifan anak saat pembelajaran, memperhatikan Ibu Winda seperti ini juga. Mungkin nanti bisa lebih semangat lagi gitu ya untuk belajarnya, dan mungkin mereka juga bisa menemukan hal-hal baru mungkin nanti ya di pelajarannya Bu Winda ya, akan lebih tertarik lagi ya. Iya, oke. Baiklah, kira-kira nih dari pelaksanaan kemarin pembelajaran, tujuan pembelajaran dari Bu Winda sendiri kira-kira sudah tercapai atau belum ini? Kalau saya merasa tercapai, alhamdulillahnya. Tercapai. Dilihat dari pemahaman anak-anak dalam diskusinya, dalam hasil kerjaan di LKPD-nya, alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah sekali ya. Terlihat kemarin antusias ngerjain LKPD-nya anak-anak ya. Ada yang maju juga ya. Presentasi ke teman-temannya. Kalau dari area pengembangannya sendiri, kemarin kan kita pas pra kan itu ya sharing-sharing apa saja sih mau yang kita kembangin saat pembelajaran gitu ya. Kira-kira dari area pengembangannya itu apakah sudah terlampaui atau belum nih kira-kira menurut Bu Winda ini? Kalau sesuai yang direncanakan kemarin, menurut saya sudah terlampaui. Hanya saja mungkin perlu tambahan-tambahan untuk biar yang mau ditambahin lagi gitu ya. Setelah mendapatkan observasi dan rencana-rencana. Iya, setelah kita ngobrol-ngobrol kemarin ya saat observasi. Oke. Nah, kira-kira yang hal-hal yang kurang dan perlu ditambah itu kira-kira apa itu Bu Winda? Kalau di pembelajaran kemarin kan saya materinya kebetulan koloid, dan materinya kan hanya
saya tampilkan lewat PowerPoint dan berupa video. Nah, padahal kimia itu kan menarik juga untuk praktikum. Seharusnya benar kemarin sekali. kenapa nggak Nggak saya praktikum. ajak ke lab aja praktikum di lab gitu kan lebih Iya. ini lebih anak-anak lebih Lebih melakukan antusias, sendiri. iya. Kemarin baru hanya video saja Oke. dari percobaan di video itu. Selain itu karena ketika diskusi anak-anak kan kemarin hanya dari buku paket. Iya. Terus walaupun sebelumnya Ada saya sudah modul ngasih juga nih ya? ngasih handoutnya sebelum materi kan kemarin materi pertemuan pertama untuk bab koloid. Iya. Nah, sudah saya berikan handout setidaknya buat mereka Referensi pegangan dan dulu. baca, gitu. Tapi karena mungkin baru handout, buku bisa ditambah untuk laptop biar bisa belajar dari internet. Iya. Oh Karena iya, kan benar anak-anak sekali. kemarin nggak bawa laptop juga, nggak bisa ini. Jadi mereka nanti bisa aktivitas Terbatas. sendiri ya nanti kalau bawa laptop Ketika kan. diskusi kan lebih Iya. banyak juga yang bisa di-searching di internet. Iya, mereka bisa Dari ada yang laptop. cari laptop, ada yang praktek ya. Sepertinya seru sekali tuh ini ya Bu ya. Oke. Sekarang berarti udah tahu nih apa saja yang mau dilakukan ya sama Bu Winda ya. Oke. Alhamdulillah. Kemarin juga saya lihat kesiapan dari anaknya sendiri juga sudah baik sebenarnya ya. Sudah Alhamdulillah. membaca HO yang diberikan Bu Winda, sudah tahu oh kita nanti mau belajar apa. Ada beberapa pertanyaan pemantik dari Bu Winda juga yang bagus juga untuk memantik anak-anak. Jadi oh iya seperti itu harus belajar apa, saya harus apa. Jadi mereka juga mengerti oh koloid itu apa, substansi Ya, ya. walaupun mungkin tidak semua siswa sudah membaca Iya. kan tidak mungkin semuanya, mungkin baru ada beberapa yang enggak kan. Iya, Itu oke. juga belajar di kelas. Iya benar sekali. Jadi mereka bisa lebih paham. Sangat menarik sekali Bu Winda. Nah, kira-kira dari hambatan itu dan kira-kira rencananya Bu Winda ke depan itu apa ini kira-kira? Untuk rencana ke depan, saya lebih ingin membuat skenario pembelajaran yang lebih mengimprove ke itu tadi. Iya. Terus selain itu, saya bisa juga di pertemuan depan itu minggu depan bisa mengajak ke lab, Begitu ngajak ya. lab untuk oke. yang praktikum college itu. Iya. Terus mungkin bisa mengizinkan ke asrama untuk membawa laptop ya, meminta izin. Sebelumnya belum. Iya, benar sekali. Selain itu kira-kira agar nanti anaknya lebih semangat, kelasnya lebih cair. Mungkin Ada ice breakingnya. Iya, itu bagus Kemarin sekali, Bu lupa Winda. belum ada ice breakingnya. Tidak ada ice breakingnya. Iya, berarti Ada nanti diskusi. bisa itu ya, bagus sekali ya. Kalau misalnya kalau anak udah dikasih speaking kan mereka bisa tambah semangat ya. Biar nggak jenuh gitu. Iya, biar nggak jenuh walaupun mungkin seminggu sekali atau berapa kali sekali gitu. Mungkin sebulan sekali lah atau berapa Walaupun kan sebentar bisa. juga Iya, ya, sebentar. cukup memecah untuk memecah kejenuhan. mereka. Oh, biar nggak monoton ya. Nanti saya searching SBK yang menarik dulu. Iya, banyak sekali ya Bu ya. Iya, soalnya kadang namanya pelajaran apa itu eksak. Pelajaran susah. Biar bisa mudah. Iya, Nggak biar bosen. anaknya senang. Alhamdulillah berarti sudah ada rencana nih dari Bu Winda ya. Nih dari rencana ini kira-kira kapan ini mau dilaksanakan nih sama Bu Winda nih? Ini kan mau PAT minggu depan, pertemuan terakhir ya di minggu depan insya Allah. Oh, minggu depan. Oke, insyaallah. Masih ada hambatan-hambatan tidak kira-kira untuk persiapannya itu? Insya Allah tidak ada. Ini di waktu jeda-jeda mengajar bisa menyiapkan Gitu ya. Mungkin ada butuh bantuan guru lain gitu tidak ya? Tentu nanti bisa tanya-tanya. Iya ya. Ini saya mau kasih ini gimana Bu? Iya, kita bisa saling sharing nanti ya, bisa sama saya, bisa sama teman-teman yang lain gitu. Mungkin Sama guru kimia yang iya, Siska bisa iya, juga. pasti punya pengalaman yang jauh lebih juga Yang ya. lebih lama di sini. Oke, alhamdulillah. Insya Allah minggu depan ya. Iya, oke. Baik, ini berarti Bu Winda sudah tahu nih kemarin hambatannya apa, kendalanya apa, dan sudah menemukan nih solusinya ya. Nah, alhamdulillah. Dan sudah tahu rencananya apa. Berarti ke depan Bu Winda tinggal melakukan eksekusinya. Gitu Iya. ya. Semoga berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Iya. Dan anak-anak Oke, Bu Winda. Di sharing-sharing ini kira-kira yang sudah dilakukan Bu Winda ini apa ini tadi? Banyak sekali Bu Ayu ini tadi saran-sarannya. Jadi saya lebih memiliki semangat karena dapat dukungan dari Iya. Bu Ayu. Kita Lebih semangat.
sama-sama semangat ya. Lebih semangat, dapat dukungan dari Bu Ayu, lebih ada motivasi dari Bu Ayu juga tuh membuat saya lebih bersemangat untuk segera melakukan ya. Iya benar sekali itu Bu Winda. Oke, itu ada tambahan sedikit mungkin di bagian apa ya, anaknya atau apa terkait dengan kondisi emosional anak mungkin. Oh, ketika diskusi gitu ya. Iya, gini. Kayak itu lebih ini sih mungkin ketika di luar jam pembelajaran bisa sharing-sharing ke anak Ya, gitu. ya itu bagus juga ya Bu Winda. Jadi ketika Lebih jadi tidak dekat hanya juga kita di ketemu kelas, di kelas ketika tapi hanya di di kelas luar kan, jam di luar juga. kita bisa Ketika saling jam ngobrol, guru ya. asuh, ketika jam istirahat bisa Iya. ngobrol dengan anak juga. Berarti selain di kelas kita nanti rencananya bisa juga di luar kelas saling Untuk yang kedekatan emosional dengan anak dan teman-temannya itu. Iya benar sekali. Oke Bu Winda, terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Iya, sama-sama Mbak. Kita bisa berbagi ilmu, kita bisa saling sharing. Semoga ke depan perencanaannya berjalan dengan lancar. Amin. Dan nanti kita jumpa lagi ya untuk ngobrol-ngobrol lagi gimana Iya. hasilnya nanti Bu Winda. Biasanya saya nggak berhasil. Saya sudah nggak sabar nih mau lihat hasilnya nanti seperti apa. Iya. Terima kasih sekali Bu Winda atas waktunya. Sama-sama Bu Ayu. Tapi Terima kasih. di sini mau ngapain? Mau ngajar lagi atau? Mau mengurusi kepanitiaan. Oh iya, bentar lagi mau akhir sana ya, ketua akhir sana. Oke, terima kasih Bu Winda, semangat semoga nanti dilancarkan. Amin. Lanjut. Demikian tahapan pasca observasi dari saya dan rekan saya didampingi oleh PP saya Ibu Susi Lestari. Luar biasa. Semoga nanti untuk ke depan bisa jadi pembelajaran buat saya, teman saya, biar lebih baik dalam membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi